Sudah hampir liburan telah tiba lah ya. Oke, alright. Saya percaya hari ini Tuhan punya pesan yang khusus buat kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan Happy Father's Day buat setiap para ayah di tempat ini. Mari kita jadi para ayah yang hebat, para ayah yang jadi sumber inspirasi buat para anak-anak kita. Jadi ayah yang berdiri buat anak-anak kita, karena dunia ini perlu banyak lagi ayah-ayah hebat buat keluarganya. Amin. Alright, mari kita mulai. Berapa banyak dari saudara yang tahu bahwa ICC secara global itu punya yang namanya visi dan misi? Berapa banyak yang tahu? Oke, masih belum banyak yang tahu, saya kasih tahu. Oke, boleh tolong dibukain? Oke, sedikit ya, saya mau mulai dengan ini. Jadi ICC Jakarta punya sebuah visi, yaitu rumah bagi semua generasi, dari mulai yang kecil sampai yang paling senior. Jadi rumah bagi semua generasi yang kreatif, kuat, dan mempengaruhi dunia. Kreatif, kuat, dan mempengaruhi dunia. Boleh kita baca bareng-bareng yuk? 2, 3, rumah bagi semua generasi yang kreatif, kuat, dan mempengaruhi dunia. Kita lihat misinya. Misi ICC. Udah? Oke. Menjangkau dan membangun generasi yang cemerlang. Oke, saya sedikit singgung hal ini. Rumah bagi semua generasi yang kreatif. Bapak Ibu Saudara, kreatif itu bukan hanya sebuah sifat, tapi itu adalah karakter Tuhan sendiri. Tuhan yang menciptakan, dan Tuhan bahkan menciptakan manusia itu tidak secara massal gitu, tapi unik setiap kita. Walaupun kita anak kembar, kita pasti punya keunikan masing-masing. Jadi ini adalah karakter Allah, dan kita seharusnya menjadi semakin segambar dan serupa Kristus. Amin. Kuat, apa ini maksud dengan kuat? Orang yang mengenal penciptanya itu akan menjadi kuat. Betul ya? Bahkan Daniel 11 ayat 32 berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Nah, tapi apa yang membuat orang itu menjadi kuat? Yang pertama, karena dia mengenal Allahnya. Lagu tadi bagus banget ya. Roh Kudus, roh terbesar ada dalamku. Wah, kalau kita sadar betul Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, saya percaya kita nggak akan jadi lemah, kita akan jadi pribadi yang kuat. Karena kita tahu roh terbesarnya, roh Tuhan sendiri ada di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, apa yang membuat orang kuat? Karena dia mengenal apa yang diberikan penciptanya. Mengenal karunia apa yang dipercayakan di dalam kehidupannya. Di visi ini disebutkan bahwa kreatif, kuat, dan mempengaruhi dunia. Ketika Allah menciptakan manusia, ia berkata gini kan, beranak cuculah, dalam bahasa Inggrisnya be fruitful. Be fruitful itu bukan cuman atau hanya sekedar menghasilkan anak, beranak, bercucu. No, tapi be fruitful artinya be produktif. Jadilah produktif. Produce something, buatlah sesuatu. Buatlah sesuatu. Karena kita sudah mendapatkan karunia untuk kita melakukan apa yang seharusnya kita hasilkan. Oleh sebab itu misi kita yaitu menjangkau dan membangun generasi yang cemerlang. Saudara tahu arti cemerlang? Cemerlang means good in what they do. Ahli, bagus, excellent dalam apa yang mereka buat. Jadi bagaimana cara mempengaruhi dunia? Salah satunya dengan menggunakan karunia atau gift yang ada di dalam diri kita. Amin. Amin. Oke. Jadi judul khotbah saya hari ini saya beri judul Impact the World Through Your Gift. Mempengaruhi dunia melalui karunia yang sudah Tuhan taruhkan dalam hidup saudara. Mari kita mulai dengan apa itu karunia? Pastor, apa itu karunia or gift? Karunia adalah kapasitas yang melekat ketika kita dilahirkan atau ketika sesuatu diciptakan. Jadi ketika sesuatu diciptakan atau seseorang dilahirkan, dia sudah mendapatkan kemampuan yang sudah melekat di dalam dirinya. Bahasa Inggrisnya inherent, jadi kemampuan yang melekat. Bukan karena belajar, tapi memang udah ditaruhkan
di dalam setiap pribadi masing-masing. Jadi karunia adalah kemampuan yang ditaruhkan untuk menggenapi sebuah fungsi. Jadi ketika Tuhan menciptakan sesuatu, Tuhan itu pasti menciptakan segala sesuatu itu beserta dengan fungsinya, beserta dengan karunia-Nya, beserta dengan potensi di dalamnya. Nah, ada satu hal yang perlu saudara pahami mengenai ini, yaitu yang pertama, Tuhan sudah memberikan karunia kepada setiap orang. Mari kita sadari bahwa ketika kita dilahirkan, maka kita sudah mendapatkan gift. Tuhan sudah menaruhkan gift supaya kita dapat memenuhi panggilan Tuhan atau tujuan hidup kita untuk Tuhan. Jadi setiap orang sudah memberikan atau Tuhan sudah memberikan karunia kepada setiap orang. Jadi setiap orang udah punya. Jadi setiap saudara nih, semua saudara udah punya. Oke, saya kasih contoh. Saudara masih ingat perumpamaan tentang talenta, masih ingat ya? Jadi kerajaan Allah itu seumpama seorang tuan yang hendak bepergian dan mempercayakan harta miliknya kepada orang-orang kepercayaannya. Oke, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Artinya Tuhan itu sudah memberikan modal buat setiap saudara dan saya untuk kita melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Artinya Tuhan sudah memberikan menurut kapasitas kita masing-masing. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Artinya masing-masing itu setiap orang tuh udah punya kapasitas. Tapi kita hanya perlu menyadarinya. Dan saudara tidak akan kehilangan karunia itu. Saudara hanya bisa mengasahnya, mengerjakannya, atau bahasa yang di Alkitab ditulis, mereka menjalankannya, atau saudara menguburnya. Betul? Saudara cuma punya 2 pilihan. Saudara mengerjakannya atau mengasahnya sehingga karunia itu menjadi sebuah kekuatan sehingga itu dapat menjadi blessing buat banyak orang, atau saudara udahlah takut hilang, kubur aja. Sama seperti cerita yang di Alkitab. Jadi karunia saudara adalah sumber nilai saudara. Saudara bahkan dibayar karena nilai yang saudara bawa. Coba pikirin baik-baik. Jadi jangan kejar uangnya, tapi temukan karunia saudara. Itu yang membuat saudara bernilai dan bahkan mendatangkan kelimpahan bagi saudara. Coba pikirin baik-baik, pikirkan baik-baik. Masa depan saudara itu bukan ada di depan saudara, tapi ada di dalam diri saudara. Jadi karena ini berhubung Hari Ayah, saya sedikit menyinggung. Banyak orang di luar sana, atau bahkan khususnya para ayah, kehilangan rasa signifikan, atau bahasa yang sering kita pakai, tidak merasa dihormati oleh istrinya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang menjadi karunia-Nya. Dia tidak tahu apa yang sudah Tuhan taruhkan di dalam kehidupannya. Padahal ketika Tuhan menciptakan manusia, contoh ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan itu ciptain Adam buat memelihara dan mengusahakan, masih ingat ya? Jadi Tuhan itu sudah punya, bahkan udah menyiapkan ketika Adam diciptakan, Adam untuk mengelola dan mengusahakan Taman Eden. Dan setiap saudara itu punya Taman Edennya masing-masing. Dan Tuhan sudah berikan kemampuan, potensi yang kita perlukan untuk kita bisa menjalankan, menghidupi tujuan yang Tuhan berikan. Saya mau bawa ayat dulu. Amsal 18 ayat yang ke-16. Ini versi NMV gitu ya. A man's gift make room for him and brings him before great men. Jadi karunia seseorang itu membawa seseorang atau memberikan seorang kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang hebat. Jadi ketika saudara dikirim ke dunia itu, saudara dikirim untuk melepaskan apa yang Tuhan sudah taruhkan di dalam kehidupan saudara untuk dilepaskan kepada dunia. Jadi ketika kita diciptakan bukan kebetulan, bukan kecelakaan, walaupun mungkin orang tua saudara ada yang menganggap bahwa kelahiran saudara kecelakaan, tapi Tuhan gak pernah surprise.
Karena Tuhan sudah merancangkan, Tuhan sudah menulis di kitab kehidupan semua hari-hari yang akan dibentuk. Dan ketika saudara lahir, saudara memiliki sesuatu yang dibutuhkan, dinanti-nantikan oleh dunia. Sehingga ketika saudara mulai mengeluarkannya, maka dunia akan diberkati, akan diberikan impact, akan dipengaruhi dengan apa yang saudara punya. Saya akan masuk dengan bagaimana sekarang cara menemukan karunia-Nya kita. Nah, ini baru menarik. Kalau tadi saya bahas bahwa setiap kita sudah punya gift dan tidak ada yang gak punya. Tuhan bilang semua dikasih, cuma kapasitasnya beda-beda. But doesn't matter. Mau 5 kayak mau 2 mau 1, yang paling penting adalah apa yang saudara lakukan ketika saudara tahu saudara sudah dikasih. Mengerjakan atau menguburnya. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan karunia saudara? Mari kita lihat di Galatia 6 ayat yang keempat sampai yang ke-6. Ini saya translate dari terjemahan The Message. Bolehkah kita baca bareng-bareng? 2, 3. Amatilah dengan teliti siapa dirimu dan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Kemudian selamilah hal itu. Jangan terpesona dengan keberadaanmu. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang bertanggung jawab untuk bertindak sebaik-baiknya sesuai dengan keberadaan masing-masing. Oke, bagaimana cara menemukan karunia? Ini pertanyaan yang begitu penting. Why? Karena kalau kita tahu bahwa Roh Kudus yang hidup itu hadir di dalam hidup saudara, that's a very powerful things. Tapi kalau saudara mengerti apa yang sudah Tuhan taruhkan ketika Tuhan menciptakan saudara, itu bahkan membuat kehidupan kita jauh lebih luar biasa lagi. Yang pertama, gimana cara menemukan karunia kamu? Karunia kita, amatilah kekuatanmu. Firman Tuhan bilang, amatilah dengan teliti siapa diri kamu. Apa pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kamu. Dalam arti lain, temukan hal apa yang secara alami saudara cakap, saudara ahli, saudara baik dalam mengerjakannya. Atau mungkin hasilnya di atas rata-rata. Atau ketika saudara mengerjakan hasilnya excellent dan konsisten. Bilang kiri kanannya, excellent, konsisten. Coba saudara amatin. Apa yang ketika saudara kerjakan hasilnya itu bagus. Dan biasanya selalu bagus. Konsisten hasilnya. Kenapa? Karena itu udah bawaan. Karena itu sudah ditaruhkan di dalam kehidupan saudara. Saudara hanya perlu mengasahnya semakin tajam, dan semakin tajam dan semakin baik. Coba perhatikan. Apa yang ketika saudara lakukan hasilnya tuh orang akan bilang, wih bagus nih, keren, wih thank you ya. Wah gara-gara apa yang kamu lakukan, saya diberkati. Nah coba perhatikan apa yang saudara lakukan dan hasilnya excellent, konsisten. Seolah-olah effortless. Ya, kalau saya lihat anak saya yang pertama namanya Clarice. Saya dari selama 9 tahun ini saya bisa lihat dengan mudah. Pertama, dia punya gift. Gift-nya dia apa? Dia dengan mudah bisa dance. Saya ngelihat dia, karena saya ngelihat dia, oh dia jago dance. Saya tambahin suruh les dance. Supaya apa? Supaya keahliannya semakin tajam. Ketika saya ngelihat les dance, saya bisa lihat yang mana dance-nya itu karena gift, karena karunia, mana yang karena belajar. Saya bisa lihat bedanya. Sementara anak saya baru lihat sebentar, oke, langsung wah dance, kok bisa ya, kok bagus ya. Terus ada yang dancer di Bandung bilang, kok keren banget tuh si Clarice, lesin dance. Why? Karena saya bisa lihat itu dia kayak lakukan effortless gitu. Contoh lain, dia itu kalau di foto, fotogenik. Itu kan nggak bisa diapa-apain ya. Oh saya mau ikutan sekolah supaya fotogenik, kan nggak ada ya. Saya mau ikutan modeling. Itu hanya membuat kita mungkin mampu pose, tapi kalau kita memang udah nggak fotogenik ya udah nggak bisa gitu, nggak bisa diapa-apain gitu loh. Karena itu adalah gift,
Oke. Jadi excellent dan konsisten. Ya, itu karena udah bawaan. Nah, sebenarnya orang itu nggak cari saudara, tapi orang cari apa yang saudara punya. Coba pikirin baik-baik. Coba pikirkan baik-baik. So, apabila saudara tidak mengeluarkan apa yang saudara punya, maka dunia akan mengabaikan saudara. Tapi sebaliknya, ketika saudara mengeluarkannya, saudara akan memberikan pengaruh kepada dunia di dalam hidup saudara. Dimanapun, dimanapun. Ini boleh jadi bahan perenungan. Kebanyakan orang itu suka dengan karunia saudara, bukan pribadi saudara. Mostly, most of the time. Karena kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang kita nggak tahu. Saya punya tukang pijit namanya Ibu Inggit. Saya dipijit itu bukan karena dia percaya apa yang saya percaya, bukan. Tapi karena dia punya gift, yaitu mijit. Ketika punggung saya kaku, dia bisa bantu saya untuk recovery punggung saya. Jadi bukan karena dia percaya Tuhan itu, bukan. Tapi karena dia punya gift. Itu contoh. Jadi ketika berurusan dengan menjawab kebutuhan, karunia seorang itu lebih penting daripada pribadinya. Sehingga orang datang untuk mencari, bahkan membayar saudara. Di sini banyak ya, ada Coach Ibo, banyak orang-orang hebat. Dan saya percaya orang-orang yang dipengaruhi dia, itu mungkin awalnya nggak nanya, percaya Tuhan nggak? Kalau percaya, saya baru mau dilatih, kan enggak ya. Yang dia tahu ya dia jago gitu, ya udah gitu. Itu yang saya maksud. Contoh di Alkitab, Yusuf itu dibutuhkan Firaun di negara, di tempat dia dijual. Kebayang gak? Yusuf tuh. Daniel menjadi orang kepercayaan di beberapa pemerintahan di masa pembuangan. Yang lebih luar biasa, Daud dibutuhkan Saul, walaupun ia benci banget tuh sama Daud. Berapa kali tuh mau ditombak tuh. Tapi ketika dia dirasuki roh jahat, yang dibutuhkan adalah Daud main kecapi. Nggak bisa apa-apain lagi, that's the gift gitu loh. Amsal 22 ayat yang ke-29. Yuk kita baca bersama-sama karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oke, 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Cakap dalam pekerjaannya. Cakap bukan ganteng, bukan ya. Cakap dalam pekerjaannya. Oke. Saya ada untuk membedakan sedikit gitu ya. Cakap dalam pekerjaannya. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan? Oke. Saya kasih lihat sebuah tabel. Apa bedanya kalau bahasa Indonesia kan sama pekerjaan. Kalau bahasa Inggris work and job. Oke. Work and job. Kalau work itu based on give. Nah coba kita lihat. Yang pertama kalau work nih ya. Kita lahir untuk melakukannya. Itu udah ada secara bawaan, udah Tuhan taruhkan di dalam kehidupan saudara. Tapi kalau job, kamu dibayar untuk melakukannya. Saudara mungkin bisa melakukan, tapi bukan karena itu gift, tapi karena saudara, karena faktor ekonomi aja. Karena saudara mungkin belajar dan saudara akhirnya dibayar untuk melakukan hal itu. Nangkap ya? Hal lainnya, kalau work itu bawaan. Bukan hasil latihan. Waktu saya ngelihat Clarice bisa dance, itu bukan karena saya udah lesin dia, saya gak pernah lesin dia. Saya just tahu tiba-tiba, loh kok tiba-tiba dia bisa dance gitu loh. Dia bisa ngikutin New Jeans lah, siapalah, Blackpink lah. Oh kok bisa ya saya bilang, padahal saya nggak bisa dan gak pernah ngajarin gitu loh, saya gak bisa dance gitu loh. Tapi itulah bawaan. Tapi ketika bawaan dilatih maka powerful banget. Kalau work, saudara nggak bisa dipecat. Saudara, kalau pekerjaan, saudara bisa diberhentikan dari posisi itu. Dari pekerjaan saudara. Tapi gift itu kan melekat pada kita, betul ya? Nempelnya di dalam diri kita. Dan work itu permanen, sementara job itu sementara. Bisa berhenti sementara. Work menghasilkan kelimpahan, sementara job itu menghasilkan income. Jadi yang pertama, bagaimana cara kita menemukan karunia kita, gimana ya Pastor? Yang pertama, amatilah kekuatanmu. Apa yang bisa kamu lakukan, yang saudara excellent,
konsisten dalam melakukannya. Dan orang-orang diberkati dengan apa yang saudara buat. Yang kedua, lakukan dengan sukarela dan sebaik-baiknya. Coba kita lihat ayat yang tadi, tapi kita lihat di, saya highlight beberapa kata-kata. Kan tadi amatilah dengan teliti pekerjaan yang Tuhan berikan. Kemudian selamilah hal itu. Selami, saudara tahu maksudnya selami? Perdalam, cari tahu. Artinya saudara harus butuh waktu, butuh effort, butuh pengalaman, butuh kesempatan untuk menyelami hal yang saudara mampu. Betul ya? Jadi saudara kadang-kadang, sometimes saudara perlu melakukannya dengan sukarela. Tanpa dibayar. Walaupun kita baik dalam melakukannya. Supaya karunia saudara terekspos di dunia. Nangkap ya? Terekspos. Saudara, bagaimana cara mengenalkan produk baru? Di sini pasti banyak pebisnis. Caranya gimana? Kasih produknya gratis. Oh, pintar. Very simple. Saya belajar dari mang buah yang lewat di rumah saya. Neng buah, katanya, karena di rumah saya ada tukang buah dan buahnya selalu bagus, never fail. Dia kalau datang, Neng buah, ada apa mang? Ada duku, ada jeruk. Manis gak? Nih, dia kasih. Cobain. Pinter dia, kan begitu udah makan, manis, mau gak mau harus beli dong. Iya gak sih? Dia dengan pede, cobain dulu Neng, katanya. Pinter dia, bahkan ya drug dealer aja tahu. Pernah pakai drugs gak? Belum pernah, enak, wah tapi mahal, gratis. Yang pertama, betul? Kalau drug dealer aja tahu, artinya kita jangan terlalu cepat buru-buru untuk, wah gua hebat nih, bayar gua. Tenang. Biarkan karunia saudara terekspos ke dunia luar. Someday, dunia akan mulai mencari saudara. Amin. Bulan lalu saya ketemu dengan salah satu petinggi sebuah company marketplace yang kita semua tahu lah. Kalau saya sebutin saudara pasti tahu. Dia berkunjung ke ECC dan lihat office kita lagi bangun kan, kita lagi bangun ruang buat bridge, buat si kids. Jadi dia lihat dan akhirnya dia, wah setahu saya dia memang kerja di perusahaan itu sebagai salah satu petingginya lah. Terus dia bilang gini, ini ruangan ini bolehlah nanti interiornya dari gua katanya. Oh saya pikir dia tergerak untuk memberikan sejumlah dana untuk membangun si interiornya. Ternyata salah, ternyata dia punya perusahaan interior. Saya bilang, kok sejak kapan lu punya perusahaan interior? Jadi dia cerita, kemarin saya ngunjungin dia, saya berdoa buat dia. Terus dia bilang gini, dia tunjukin rumahnya dia gede gitu ya, 350 meter persegi, 3 lantai. Begitu anak saya datang, Dad, ini rumah impian aku, gede, estetik, keren banget, pasti ada liftnya. So tahu kata gue. Udah, yaudah kita naik, kita lihat, wah ini tadinya mau ada kolam renang, ada lapangan basket, ada tempat gym sendiri, pokoknya rumahnya keren lah, gede gitu ya, gede. Tapi dia cerita gini, tahu gak katanya, saya butuh 5 tahun buat menyelesaikan bangunan rumah saya. Saya bilang, 5 tahun rasanya sih kelamaan ya, saya bilang. Iya, karena saya 2 kali ditipu sama kontraktor. Oh wow, saya bilang, 2 kali? Iya. Saya agak berpikir, kok bisa orang ditipu 2 kali? Jadi saya agak, oke, kenapa bisa? Dia cerita yang pertama ya gak met ekspektasinya dia, terus akhirnya diganti yang kedua. Ternyata yang kedua lebih parah lagi. Saya kan jadi nanya ya, kamu gak kenal kontraktornya? Kenal. Bahkan satu gereja dengan saya. Oh wow, saya bilang, Akhirnya, singkat cerita, dia udah bayar full tapi gak diberesin kerjaannya. Intinya begitulah. Akhirnya udahlah, gua pusing katanya. Akhirnya saya tiba-tiba dipertemukan dengan seorang tukang. Dan akhirnya tukang itu dia coba kasih kerjaan, ternyata oke, dan akhirnya dia mengerjakan sendiri rumahnya sampai selesai. Untuk interiornya. Dan nggak sengaja, tapi karena ini ada kebutuhan, wah ya udahlah saya kenalin itu, saya bantu. Gara-gara itu dia bantu banyak couples yang baru menikah, tapi butuh ngisi rumah, dia banyak bantu. Jadi dia nggak terlalu
pusing tentang cuan atau enggak cuan, untung atau enggak untung. Dia banyak membantu dan sampai akhirnya sekarang orang mulai mencari dia. Jadi mari kita lakukan dengan sukarela dan sebaik-baiknya katanya. Ingat ya tadi bilang, sukarela bukan berarti jelek. Sukarela dan sebaik-baiknya. Yuk bilang sekali lagi, sukarela sebaik-baiknya. Gimana sih caranya kita tahu? Apa yang membuat saudara kalau saudara disuruh, saudara nggak nolak? Bahkan saudara memberikan diri, mengajukan diri. Oke deh, gua deh kata. Nah itu salah satu indikasi tuh. Bahwa saudara mungkin itu adalah gift-nya saudara. Kalau ditanya, gimana caranya pastor saya bisa ada sampai hari ini? Memimpin, mengajar di gereja, di bisnis, saya dimulai dengan kesenangan saya membantu orang lain. Saya senang kalau orang lain dari nggak tahu jadi tahu, orang yang nggak paham jadi paham. Itu saya senang. Saya suka baca buku, saya ikutan banyak kelas, seminar, video, online, kelas atau apapun yang membuat saya pribadi saya terus bertumbuh. Itu yang saya sukai. Tapi saya tahunya dari mana? Oh very simple, ternyata saya menyadari suatu hari saya lagi naik motor gitu ya di Bandung lagi naik motor, tiba-tiba beberapa kali dan istri saya notice. Seseorang nanya, "Pak, kalau jalan ini di mana, Pak?" "Oh, Pak, gampang. Bapak dari sini 2 stopan, Bapak belok ke kanan, nanti ada perempatan pertama, Bapak belok kiri. Nah, itu udah jalan, nanti Bapak di situ aja cari." "Oh, oke, terima kasih, Pak, terima kasih." Bahkan suatu hari saya pernah ada yang nanya karena dia dari luar kota, "Pak, maaf saya dari Garut, saya mau ke jalan ini tapi saya nggak tahu." Waduh, ngejelasinnya agak rumit, saya bilang. Oke, gini. Kebetulan saya akan ke sana. Yuk saya anterin. Jadi saya nganterin dia tuh, padahal saya sebenarnya nggak mau ke tempat itu. Cuman karena sulit menjelaskannya, saya anterin. "Pak, nanti di sini Pak ya. Nanti Bapak di sini begitu udah dekat. Nah, Pak, dari sini Bapak udah dekat." Itu si bapaknya udah mulai curiga. Aduh, jangan-jangan ini gue mau dihipnotis nih, jangan-jangan gue mau dibegal. Kan aneh banget gitu loh, baik banget nganterin, kenal juga enggak gitu loh. Tapi disitulah saya mulai, istri saya pernah ngomong gitu, "Kenapa sih lu kalau ditanya tuh kayaknya all out banget gitu, kalaupun dianterin, kalaupun dikasih duitnya gitu loh." Itu sesuatu yang ternyata saya sukai, membawa orang kepada sesuatu yang mereka nggak tahu jadi tahu. Nah di gereja juga sama. Waktu saya mulai di gereja, saya dimulai dengan ya join home sale. Kalau disuruh, oh ya nanti kamu offering ya, saya oke. Nanti pengumuman ya, oke. Saya ikutan jadi menerima tanggung jawab yang diberikan. Saya tuh jarang bilang, aduh gua nggak bisa. Walaupun saya nggak bisa, saya coba deh. Saya coba, oh ternyata saya bisa. Nah saya masih ingat, bukan karir ya. Tapi pengalaman saya mengajar itu dimulai waktu itu hal yang tadi saya sebut, plus saya pernah gini, di suatu hari di spiritual journey tentang baptisan saya tiba-tiba mengajukan diri. "Kok boleh gak saya jadi pengajar baptisan?" Karena saya waktu itu masih baru, ya lumayan lah newcomer mungkin baru 3 bulan, tapi saya orangnya aktif, saya komit banget, saya ikutin setiap kelas, ada spiritual journey, ada pertemuan doa, ada pertemuan profetik, saya pasti ikut. Jadi orang sering lihat saya, kan ini orang baru ya, takutnya ntar dia ngajarin apa ngaco gitu kan. Jadi oke, gimana apa yang kamu ajarin? Oke, ini bahannya. Jadi saya mau ngajarin ini, oh iya bagus juga ya, oke. Akhirnya dikasih kesempatan tuh. Kenapa? Karena waktu saya ikutan spiritual journey, saya merasa mata saya dibukakan, kata wow ternyata selama ini saya gak ngerti, sekarang jadi ngerti. Nah itu yang menginspirasi saya untuk melakukan apa yang saya lakukan tadi. Karena saya pun merasa, wih, gara-gara saya ikutan kelas ini saya jadi lebih ngerti, lebih paham apa itu dibaptis, apa segala macam dan seterusnya. Bahkan saya datang ke leadership retreat yang harusnya itu bukan buat saya tapi buat leaders. Kalau ini jangan ditiru ya. Jadi karena mungkin saya ingin menganggap diri saya, gue mau cari Tuhan sungguh-sungguh, gak ada mikir, oh leaders enggak. Tapi karena mungkin ini orang kayaknya dulu leadersnya ngelihat, wah ini orang kayaknya haus banget kayaknya. Ya udahlah kasihan udah datang jauh-jauh ke Lembang, ya udah masa disuruh pulang, ya udah lu datang sini lu ikut gitu lah. Intinya begitu. Jadi saya melakukan semuanya dengan sukarela.
Apapun yang dipercayakan ke saya, misalkan saya suruh pimpin homesel, oke. Main musik, oke. Pembaca pengumuman, offering message, oke. Ngajarin juga oke. Bahkan di dunia bisnis pun saya pernah jadi marketing free magazine secara sukarela, nggak dibayar, sukarela. Bantu bisnis orang tua, sukarela, percayalah. Jangan ngomongin gaji, udah pasti nggak ada. Bahkan sampai hari ini saya jadi lead pastor di ICC Jakarta juga volunteer, sukarela. Tapi tahu nggak, banyak hal di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan bisnis, saya sering kali mendapatkan deal bisnis atau bisnis yang besar hanya karena saya melakukan sesuatu dengan baik tapi secara sukarela. Suatu hari saya pernah dapetin bisnis yang cukup besar hanya karena membantu orang yang saya sebenarnya nggak kenal, tapi karena saya mampu saya bantu. Tapi karena saya bantu dan dia seneng banget, ini orang kenal juga kagak tapi dia mau bantu, akhirnya dia kasih saya cuan yang besar. Itu yang saya maksud. Jadi tenang aja. Lakukan dengan baik secara sukarela. Jadi gak usah buru-buru. Wah gue pengen cepet. Tenang. Pada waktunya dunia akan mencari saudara. Amin. Efesus 1 ayat yang ke-11. Ini cara yang ketiga ya. Bagaimana cara menemukan karunia saudara. Efesus 1 ayat yang ke-11. 2, 3 kita baca bareng-bareng ya. Di dalam Kristuslah kita menemukan siapa diri kita dan untuk apa kita hidup. Terus ia telah melihat kita, telah merancang kita untuk kehidupan yang mulia. Jadi di dalam Kristus kita menemukan siapa kita, untuk apa kita hidup. Nah ini poin yang ketiga. Temukan tujuan hidup saudara. Gimana caranya menemukan gift? Temukan tujuan hidup saudara. Karena di dalam Kristus, saudara menemukan siapa saudara dan untuk apa kita hidup. Kenapa? Karena ketika Tuhan ciptain saudara, Tuhan tuh udah pikirin. Nanti saya ciptakan dia akan menjadi seperti ini, kemampuannya udah saya taruh, udah saya modalin, jadi pasti dia akan bisa melakukannya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah menyadarinya? Apakah kita sudah melakukannya dengan baik dan dengan sukarela? Apakah kita sudah menemukan tujuan hidup? Why? Karena tujuan dari sesuatu itu tersembunyi di dalam benih itu sendiri. Saya kasih contoh. Saya ada punya biji kopi. Siapa yang di sini yang suka ngopi? Oh banyak juga ya suka ngopi ya. Nah saudara tahu nggak si biji kopi ini punya kemampuan untuk menghasilkan pohon kopi, daunnya, buahnya, bijinya. Betul ya? Pertanyaan saya, si masa depan si kopi ini ada di mana? Ada di dalam si bijinya. Saudara tahu sekarang kopi adalah bisnis miliaran karena biji kopi ini. Masa depan biji kopi ini ada di dalam bijinya. Masa depan saudara ada di dalam hidup saudara. Bukan di luar, ada di dalam saudara. Jadi segala sesuatu yang saudara perlukan supaya tujuanmu tercapai sudah ada di dalam saudara. Terperangkap di dalam tubuh saudara, di dalam diri saudara. Saudara hanya perlu menyadari, menemukannya dan menggunakannya, melatihnya dengan rajin. Udah ada. Masa depan saya di mana ya? Di situ. Nanti masa depan saya gimana? Di situ. Oke? Success is fulfillment of purpose, but purpose determined by gift, and your gift fulfill your purpose. Oke, sukses adalah penggenapan dari tujuan, tapi tujuan ditentukan oleh karunia yang saudara punya. Dan karuniamu itu akan menggenapi tujuanmu. Saya kasih contoh deh biar gak pusing. Boleh dicatat nanti renungkan. Contoh, ketika burung Tuhan ciptakan, burung itu didesain supaya bisa terbang, betul ya? Tapi burung itu tidak pernah menggenapi tujuannya sampai dia terbang. Walaupun dia punya kemampuan terbang,
Kalau dia tidak terbang, dia tidak menggenapi tujuannya. Sampai dia terbang, baru dia menggenapi tujuannya. Artinya saudara tidak dapat menjadi sukses dalam hidup saudara sampai saudara memanifestasikan, mengeluarkan karunia saudara. Karunia itu memenuhi tujuannya dengan cara melayani orang lain. Saudara tahu kopi ini bukan buat pohon kopi, tapi buat kita yang suka ngopi. Buah itu tidak pernah untuk dirinya sendiri, tapi untuk dinikmati oleh orang lain. Apa yang ada terperangkap dalam hidup saudara itu bukan hanya untuk saudara, tapi lagi dinantikan oleh orang-orang di luar saudara. Jadi saudara hanya akan sukses ketika saudara mengeluarkan apa yang saudara punya, yang sudah Tuhan taruh, sehingga itu memenuhi tujuannya dengan cara melayani orang lain. Apalagi caranya, sign-nya. Apa kerinduan hati saudara? Apa yang kayaknya menggetarkan hati saudara kalau saudara lihat? Apa yang mengganggu saudara kalau bahasa saya? Kalau saudara mungkin lihat orang di pinggir jalan, anak kecil gitu yang, aduh kayaknya terganggu banget ngeliat anak kecil, aduh saya pengennya sekolahin kayak Pastor Sandi itu. Kalau ngeliat orang gak bisa sekolah tuh kayaknya, aduh cari uang gimana caranya supaya sekolah. Sampai hari ini. Tapi apakah semua orang tergerak seperti itu? I don't think so. Kalau saya ngeliat anak jalanan, saya kasihan cuman kayak enggak, ya udah oke lah, tapi kayaknya sih ada yang salah nih. Tapi beda ketika ketemu orang yang aduh lagi kesulitan, keuangan, mungkin lagi kena layoff, aduh saya tuh kayaknya kepikiran sama istri saya tuh, aduh gimana ya caranya ya, apa yang bisa saya bantu, apa yang saya bisa temukan dalam hidupnya dia yang bisa saya bantu keluarkan. Itu mengganggu saya tuh, nggak bisa tidur gitu loh. Tapi apakah semua orang seperti itu? Enggak. That's why, coba temukan apa yang kalau saudara lihat, duh kok kayaknya mengganggu ya, kayaknya membuat saudara gelisah. Karena saudara sudah dibelikan yang namanya desire itu. Saya kasih contoh deh. Mazmur 20 ayat yang keempat. May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed. Coba lihat. He give you the desire of your heart. Nggak salah, bukannya kalau kita berdoa, Tuhan berdoa untuk meminta kehendak Tuhan. Di sini Tuhan bilang, aku akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Nah loh, gimana tuh? Di dalam hal ini Tuhan kasih tuh. Bahkan dibilang, oh your plan succeed. Artinya apa? Tuhan ini ingin kita berhasil. Dan Tuhan sudah kasih juga modalnya. Cuman masalahnya kita pakai atau enggak. Dipakai atau dikubur. Cuma itu aja. Satu lagi. Mazmur 37 ayat yang keempat. Take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Tuh kan? 2 kali dibilang. Desire of your heart. Jadi kalau saudara ngelihat anak kecil misalkan, aduh terganggu. Atau ngelihat pasangan suami istri gak harmonis. Aduh saudara gak bisa tidur, ikut berdoa, ikut mikirin, bantu dia. Mungkin itu adalah desire yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara. Kok bisa? Ya, karena Tuhan bilang, aku akan memberikan keinginan hatimu di dalam hatimu. Kenapa ada? Karena Tuhan yang taruh. Dan tidak semua orang merasakan apa yang kamu rasakan. Tidak semua orang terganggu apa yang membuat saudara terganggu. Bisa nangkap ya? Jadi karunia itu bukan sebuah misteri, itu sesuatu yang selama ini saudara inginkan di dalam hati saudara. Jadi coba cari tahu apa karunia saudara. Apa yang jadi keinginan hatimu, apa yang menjadi kerinduan saudara. Coba renungkan. Bahkan kalau saudara lihat nanti baca di rumah Mazmur 57 ayat yang ketiga, Tuhan bilang bahwa Tuhan yang menyelesaikannya bagiku. Artinya bukan cuma Tuhan kasih modalnya,
Tuhan kasih tahu loh, ya, saya kasih kamu desire-nya nih, kemampuannya. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan yang menyelesaikannya bagiku. Tuhan ada bareng kita, di pihak kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang sudah Tuhan taruhkan di dalam kehidupan saudara. Tujuan hidup yang saudara sudah terima dari Tuhan. Gift yang ada dalam saudara boleh keluar dan boleh mempengaruhi dunia. So bagaimana cara menemukan karunia saudara? Yang pertama, amati kekuatan saudara. Apa ya yang kalau saya buat orang merasa, aduh I'm blessed. Saya impacted. Saya terpengaruh sama kamu, aduh thank you banget ya. Wah keren. Apakah ketika saudara masak? Atau ketika saudara berbicara? Atau ketika saudara mendengarkan seseorang, orang merasa diberkati? Atau ketika saudara do something? Atau ketika saudara melakukan sesuatu buat orang? Coba, amati kekuatanmu. Apa yang saudara lakukan excellent dan konsisten. Yang kedua, lakukan dengan sukarela dan sebaik-baiknya. Jangan hitung-hitungan dulu. Oke, biarkan gift saudara terekspos. Sampai akhirnya nanti saudara akan dicari. Bahkan sama orang yang tidak suka sama saudara sekalipun, kalau dia butuh gift saudara, dia akan cari saudara. Dan yang ketiga, temukan tujuan hidup saudara. Amin. Saya tutup dengan ini. Benih itu butuh tanah. Buat tumbuh betul. Ikan butuh air buat dia bisa hidup dan memenuhi tujuannya. Burung perlu udara. Saudara butuh Tuhan. Untuk hidup dan menghidup, bukan cuma sekedar hidup. Tapi saudara hidup dan saudara tahu apa tujuan hidup saudara. Dan saudara tahu apa yang udah Tuhan taruh. Modal apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara. So jangan keluar dari habitat saudara. Oke? Karena saudara memerlukan Tuhan untuk mengeluarkan semua potensi yang sudah Tuhan berikan. Semua gift yang saudara berikan untuk mengenami tujuan hidup saudara. Kebayang gak? Tadi saya bilang, kalau saudara tahu apa yang ada di dalam saudara, gift-nya saudara, plus saudara tahu. Saudara terima Roh Kudus juga punya gift. Ingat gak? Gift of the Spirit. Kebayang gift-nya saudara, plus gift-nya Roh Kudus, nothing can beat that. Amin. So jangan pernah keluar dari habitat saudara karena saudara memerlukannya. Jangan memendamnya karena orang-orang sedang menunggu saudara. Aduh kapan ya gift-nya si ini keluar, kapan ya. We never know. Tapi kalau saudara tahu itulah visi kita. Kita ingin setiap saudara semakin segambar serupa dengan Tuhan, jadi kreatif, dan jadi kuat. Karena kenal Tuhan, terus kenal apa yang saudara punya. Sehingga saudara bisa mempengaruhi dunia. Oke? Tuhan memberkati.